Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas konsep dasar pendidikan dan pembelajaran dalam Al-Quran. Jadi di dalam pendidikan dan pembelajaran yang ada di Al-Quran dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah tarbiyah, taklim, tazkiyah, dan tadris. Yang pertama term tarbiyah. Jadi lafaz al-tarbiyah ini memiliki kesamaan kata dengan al-rabb, rabbayani, yurabbiya, dan yurabbi. Nah, lafaz ar-rabb itu ditemukan pada surah Al-Fatihah ayat 2. Di sini konsep rabb mengacu pada pemilik yang secara inheren memiliki hak untuk menjaga apa yang dimilikinya dan berwenang untuk mendidik apa yang menjadi miliknya. Artinya, Rob ini mempunyai hak untuk menjaga dan mendidik apa yang dimilikinya, gitu ya. Nah, ini saya tebalkan menjaga dan mendidik. Artinya, Rob ini jika dikaitkan dengan aspek pendidikan mengacu pada menjaga dan mendidik. Kemudian lafaz yang kedua adalah Rabbayani. Rabbayani itu ditemukan pada surah Al-Isra ayat 24. Nah, ini memiliki arti bahwa ya, berilah kasih sayang atau kasihanilah keduanya seperti kasih sayang yang diberikan oleh keduanya, yakni berupa pendidikan, bimbingan, petunjuk, nasihat pada waktu aku masih kecil. Nah, di dalam lafaz Rabbayani ini mengacu pada pendidikan, bimbingan, petunjuk, dan nasihat. Ini menunjukkan bahwa Rabbayani ini berhubungan dengan bagaimana membimbing ya, memberikan nasihat atau petunjuk kepada individu. Nah, jadi itu adalah hubungan dengan aspek pendidikan ya di dalam lafaz Rabbayani. Lafaz Rabbayani ini ditemukan di surat Al-Isra ayat 24 ya. Ini kalian coba cari sendiri bagaimana bunyinya ya, bunyi dari surah-surah yang saya tunjukkan. Kemudian lafaz berikutnya masih di dalam term tarbiyah, yakni lafaz yurabbiyah yang ditemukan pada surah Al-Baqarah ayat 276. Ini menjelaskan Allah menerima sedekah dan melipat gandakan atau menjadikan sedekah tersebut terus berkembang seperti bertambahnya pemberian seseorang atau sesuatu yang disedekahkan. Nah, ini saya tebalkan ya, berkembang. Jadi hubungan dengan aspek pendidikannya di dalam lafaz yurabbiyah itu adalah berkembang. Jadi kita membimbing, mendidik itu mengembangkan sama seperti kita bersedekah. Bersedekah itu sebenarnya mengembangkan, bukan mengurangi ya. Di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 276 ini menjelaskan bahwa sedekah itu sebenarnya mengembangkan ya, sedekah itu mengembangkan.
Kalau di dalam aspek pendidikan berarti berkembang apa yang dikembangkan, yakni potensi-potensi di peserta didik. Kemudian lafaz yang terakhir di dalam term tarbiyah itu adalah lafaz nurabbi yang ditemukan di surah Asy-Syu'ara ya, ayat 18. Surah lafaz nurabbi ini mengandung makna mengasuh dan membesarkan ya, mengasuh dan membesarkan. Nah, di dalam surah Asy-Syu'ara ini ya menceritakan kisahnya Nabi Musa yang diasuh oleh Fir'aun ya, sejak masih disapi oleh ibunya sampai usia 30 tahun. Jadi Fir'aun sejahat-jahatnya orang ya pasti mengasuh anaknya ya. Contohnya di Nabi Musa ya. Gitu. Jadi Fir'aun mengasuh dan membesarkan Nabi Musa sampai usia 30 tahun ya. Jadi yang dapat kita temukan di dalam lafaz nurabbi ya, kaitannya dengan aspek pendidikan itu adalah mengasuh dan membesarkan ya. Nah, ini adalah term tarbiyah. Jadi di dalam term tarbiyah mengandung 4 kata, yakni al-rabb, rabbayani, yurabbiya, dan yurabbi ya. Oke, yang pertama itu ya term tarbiyah. Kemudian term yang kedua itu adalah taklim. Taklim ini diartikan dengan memberitahu, mengajar, dan memberi keterangan ya. Artinya di dalam pendidikan itu terjadi proses mentransfer sekelompok nilai di antara individu ya, mentransfer ilmu kepada individu ya. Apa yang ditransfer ya itu dilihat dari atau individu itu akan menerima nilai-nilai pendidikan secara kognitif dan psikomotorik ya, tanpa adanya tuntunan dalam domain afektif ya. Di dalam term taklim dia ini sebatas kognitif dan psikomotorik. Jadi sebatas perkembangan ilmu ya, ilmu pengetahuan ya. Tanpa adanya domain afektif gitu ya. Begitu. Jadi di dalam taklim dia ini memberikan arti bahwa pendidikan itu terjadi di dalam pendidikan itu terjadi proses mentransfer sekelompok nilai atau ilmu di antara individu ya. Oke, di sini ada makna taklim di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya. Nah, ini ada 2 ayat maksudnya. Oh enggak, ini maksudnya ada beberapa ayat ya, beberapa ayat Al-Qur'an yang mengandung makna taklim. Ini dapat dilihat di surah Al-Baqarah ayat 31 tentang ilmu pengetahuan. Ini artinya ya, yang menjelaskan Allah memberitahukan semua nama dari yang terbesar hingga yang terkecil ya. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam ya, tentang segala sesuatu yang ada dan yang akan ada hingga hari kiamat. Ini yang menunjukkan bahwa Adam ini ya termasuk keturunannya mulia di antara malaikat-malaikat yang lain atau iblis-iblis yang lain, karena Allah memberikan semua nama-nama dari yang terbesar hingga yang terkecil gitu ya. Nah, artinya manusia itu mulia itu karena ilmu pengetahuannya ya, ilmu pengetahuannya, bukan yang lain ya. Mungkin ada yang aspek lain ya, tapi kita
kalau dilihat di surah ini ayat 31, Allah itu memberikan semua ilmu kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan keunikan dari manusianya daripada makhluk-makhluk lainnya ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya surah Ar-Rahman ayat 2. Ini menjelaskan terkait ilmu Al-Quran sebagai peringatan ya. Ini di surah Ar-Rahman ayat 2, Allah memberikan pengetahuan tentang Al-Quran agar mempermudah proses membacanya dan menjadikannya sebagai peringatan ya. Nah, di surah Ar-Rahman ini ya, Allah memberikan ilmu Al-Quran ya, memberikan pengetahuan tentang Al-Quran. Lanjut ya. Kemudian term ya, ini term taklim yang lain ya, dapat dilihat di surah Al-Kahfi tentang proses transfer ilmu dari guru kepada muridnya. Ini dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Jadi Nabi Musa ini memohon izin kepada Nabi Khidir untuk mendapatkan pengajaran ilmu yang benar dan mampu memberikan petunjuk yang bermanfaat baginya. Jadi Nabi Musa ini berguru kepada Nabi Khidir ya. Jadi Nabi Musa sendiri mencari gurunya ya, mencari gurunya, bukan gurunya nyari muridnya ya. Ini kalau di dalam Al-Quran ya, Al-Kahfi ayat 66 ini, Nabi Musa mencari gurunya ya. Nabi Musa mencari Nabi Khidir untuk belajar ilmu pengetahuan. Artinya pendidikan itu harus ada proses transfer ilmu dari guru kepada muridnya ya. Guru kepada muridnya. Ya. Nah, sedangkan adab dari murid ya, muridnya harus nyari gurunya, bukan gurunya nyari muridnya ya. Oke ya. Sekarang jadi taklim itu dapat dimaknai dengan pendidikan merujuk pada suatu proses interaksi ya, di mana ilmu pengetahuan ditransfer dari pendidik kepada peserta didik dengan tujuan agar mereka memahami dengan baik ilmu yang diberikan. Begitu ya, artinya taklim itu adalah adanya transfer ilmu ya, transfer ilmu apa aja, semua ilmu ya. Ini ilmu dunia, ilmu yang lain, ilmu agama, ilmu Al-Quran dan sebagainya itu. Oke, lanjut kepada term yang ketiga, yaitu tazkiyah ya. Tazkiyah ini adalah mensucikan, artinya adalah mensucikan ya, mensucikan. Nah, ini terdapat di surat apa? Surat An-Nisa ayat 49 ya. Ini menjelaskan bahwa pengakuan mereka tidaklah benar karena manusia tidak memiliki hak untuk menyucikan dirinya sendiri. Kesucian seseorang hanya dapat dicapai melalui jalan ketakwaan kepada Allah, dan hanya Allah yang memberikan pengetahuan penuh terkait kesucian hambanya. Artinya di dalam surah An-Nisa ya, surah An-Nisa ini menjelaskan bahwa penyucian itu dapat dilakukan melalui jalan ketakwaan. Bukan apa? Bukan belajar ya. Namun di dalam Al-Quran kita harus tetap menuntut ilmu ya. Nah, agar kita menjadi orang yang suci ya, kita harus dibarengi dengan ketakwaan. Agar apa? Agar Allah dapat menyucikan kita ya, menyucikan kita. Ya, begitu. Karena kesucian itu ya, ini yang hanya tahu adalah Allah semata. Kita hanya bisa melalui
jalan ketakwaan ya. Dengan cara apa? Yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Oke, di surah berikutnya adalah surat At-Taubah ayat 103 ya. Ini Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menerima zakat ya dari mereka yang tidak mengikuti serta dalam perang Tabuk ya, sebagai tanda pertobatan dan pemurnian jiwa dari dosa-dosa. Artinya zakat itu tujuannya adalah mensucikan ya, juga dapat berfungsi sebagai mensucikan dari dosa-dosa, kekikiran, keserakahan dan kekejaman ya. Begitu ya. Jadi zakat itu mensucikan. Jadi ayat ini memiliki makna bahwa membayar zakat akan disucikan ya. Yakni mereka akan mendapatkan kedudukan sebagai orang yang berbuat baik dan bermoral tinggi ya, seperti Khalifah Utsman yang sering bersodako dan berzakat ya. Dia ini berarti orang yang disucikan ya, orang yang disucikan. Bahkan dia dijuluki pemilik dua cahaya ya, mungkin karena sodakonya yang besar sehingga dijuluki begitu ya, rezekinya mantap gitu ya. Oke, lanjut ya di surah Maryam ayat 13. Ini menjelaskan bahwa Allah menyampaikan kedermawanannya dengan memberikan anugerah rahmat dan kasih sayang yang besar, dengan harapan agar manusia bersedia mengikuti petunjuknya dan menjalankan perbuatan baik dengan sepenuh hati. Artinya apa? Di dalam surat Maryam itu adalah lafaz wazakatan ya, artinya mensucikan dengan cara ketaatan kepada Allah dan keikhlasan. Jadi tidak hanya berzakat atau bersedekah, tapi kita taat kepada Allah akan dapat mensucikan kita ya. Oke, berikutnya surah An-Najm ayat 32. Ini menjelaskan ya perintah untuk tidak merasa suci ya. Jangan terlalu yakin dengan kesucian diri ya. Jadi ini banyak aspek ya, banyak aspek. Yang sekolah tinggi jangan sombong, sekolah rendah jangan bangga gitu. Jadi dimensucikan itu melalui ketakwaan ya, melalui ketakwaan, bukan dilihat dari sisi dunia. Begitu ya. Jadi jangan merasa suci dan merasa terlalu yakin ya dengan kesucian diri meskipun sudah bertobat. Jadi kata-katanya begitu ya. Jangan terlalu yakin ya, jangan terlalu yakin. Tetapilah setidaknya kita mensucikan diri melalui ketaatan ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini serupa dengan surah An-Nisa ayat 49 ya. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala yang seharusnya diterima hambanya ya. Perintah tidak merasa terlalu suci setelah bertobat juga disertai dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan pahala penuh ya pada hambanya yang bertakwa dan memiliki sifat-sifat terpuji begitu. Jadi jangan merasa suci ya setelah bertobat ya. Kita tetap untuk melakukan ketaatan ya dan melakukan tindakan-tindakan yang terpuji ya. Karena apa? Karena Allah tidak akan mengurangi pahalanya ya. Allah akan memberikan pahala penuh kepada hambanya.
Nah, ini adalah term tazkiyah. Oke, lanjut ya. Ini ada masih di term tazkiyah, yakni surat Al-A'la. Al-A'la ya. Ayat 14 ya. Orang yang beruntung adalah orang yang menyucikan diri ya dari perbuatan tercela dan tunduk kepada segala petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Jadi orang yang sukses itu bukan dilihat dari dunianya ya, apa yang sudah diperoleh, tetapi seberapa banyak ketaatan yang telah dia lakukan ya. Jadi orang yang beruntung itu mereka berusaha untuk menyucikan diri ya melalui ketaatan kepada Allah ya. Maka mereka menjadi orang yang bertakwa ya. Begitu. Jadi keberuntungan dinyatakan bagi mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dosa ya. Dan dengan setulus hati mengikuti segala ajaran yang Allah turunkan ya melalui Rasulnya. Berarti intinya ikhlas ya, ikhlas untuk beribadah ya. Nah ya, kalau kita beribadah jangan semena-mena bahwa kita sudah ikhlas ya, karena ikhlasan itu yang bisa menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha mengabdi taat kepada Allah ya. Begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan aspek pendidikan ya, artinya ya dalam pendidikan itu suatu proses mengubah peserta didik menjadi individu ya, taat kepada Allah ya. Jadi begitu. Jadi mensucikan itu kan sebenarnya artinya merubah seseorang ya menjadi pribadi yang taat gitu ya. Nah, di dalam pendidikan itu adalah ada suatu proses gitu ya, proses untuk peserta didik agar dia berubah ya. Nah, kalau misalnya ada yang nggak mau ya sudah gitu, karena dia nggak ada tidak mau, memang nggak mau itu nggak bisa kita paksa, karena kan itu sudah soal hidayah ya, hidayah dalam mengubah peserta didik gitu. Nah, di dalam pendidikan itu harus ada proses yang mana peserta didik itu diberi pilihan apakah mau berubah atau tidak gitu ya. Jadi sebagai sarana ya untuk membentuk manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga nilai-nilai moral dan ketaatan gitu ya. Nah, di dalam kuliah kita sudah berusaha untuk memfasilitasi ya agar mahasiswa dan kita ini dapat menjadi mahasiswa yang taat ya, melalui apa ya, hafalan itu kan sebenarnya salah satu sarananya gitu ya. Oke, ini lanjut ke term yang terakhir yakni term tadris. Tadris ini memiliki arti menghapus, menghilangkan dan berubah. Tadris ya, ini ya sebenarnya ya ada di surah Al-Qalam ayat 37. Nah, Al-Qalam ayat 37. Ini menjelaskan terkait membaca ya atau yang kalian baca. Ini artinya begitu. Hubungannya begitu terkait membaca ya, di surah Al-Qalam ya. Nah, kalau dilihat nanti kita coba apa maksud tadris ini kok bisa menghapus ya. Tetapi ini tadris itu ada ya
di dalam surah Al-Qalam ya. Artinya itu membaca. Ya. Apa kaitannya dengan menghapusnya? Nanti kita coba diskusi di sini. Nah, kemudian ada lagi ya, takdir itu ada di surah Al-An'am ya, ayat 105 yang mana menjelaskan terkait memberikan berita atau kabar kepada mereka tentang sesuatu yang telah terjadi, telah diberikan dan bahkan telah terhapus. Ya, ini berarti memberikan berita, ya, memberikan berita. Jadi apa yang kita dapat ya, ada sesuatu kabar atau berita yang kita peroleh ya, melalui apa? Mempelajarinya, membacanya. Gitu. Kemudian ya, ini ada lagi di surah Ali Imran ayat 79. 79 itu mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia ya. Jadi di sini tadi dua surat itu menjelaskan membaca ya, terkait membaca ya, memperoleh ilmu. Nah, sekarang mengajarkan ya, mengajarkan di surah Ali Imran ayat 79. Jadi mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Nah, jadi artinya ya, kita berusaha mengumpulkan ilmu tetapi tidak menerapkan itu setara dengan menanam pohon yang indah tapi tidak memberikan manfaat ya. Kita belajar tetapi tidak mengajarkan, itu sama hanya ilmu kita tidak bermanfaat, begitu ya. Nah, di dalam tadris juga ada di surah Al-A'raf ya 169 ya, membaca Al-Quran lalu mengingat dan menghafalkan ya, ini disuruh kita ya. Surat Al-A'raf, membaca Al-Quran lalu mengingat dan menghafalkan ya. Artinya di dalam tadris yang mana ini berbeda dengan arti ya, artinya, tapi secara makna itu menjelaskan terkait membaca dan mempelajari. Jadi ya, tadris itu merupakan suatu proses memperoleh ilmu dengan cara membaca dan mempelajari secara berulang-ulang ya. Hal ini bertujuan agar individu itu dapat memahami dengan mendalam maksud dari ilmu yang dipelajari. Jadi dia ini akan merubah dirinya sendiri ya, karena menerapkan ilmunya ya, begitu. Nah, jadi masuk ke dalam artinya yang tadi itu adalah merubah itu ya, yang ini ya, menghilangkan, menghapus dan merubah itu adalah menghilangkan sifat-sifat yang jelek ya, melalui belajar ya, memperoleh ilmu ya secara berulang-ulang gitu ya, sehingga mereka menjadi orang yang berilmu gitu ya. Jadi tadris dalam konteks pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan kegiatan membaca dan mempelajari materi secara berulang-ulang untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam. Jadi mereka itu yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, kan berubah gitu ya, berubah menjadi tahu, yang dulunya tidak tahu menjadi tahu. Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait materi konsep dasar pendidikan dan pembelajaran dalam Al-Quran. Dan ini ya, kalian coba untuk buat resumnya ya, dikumpulkan pekan depan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut pada kuliah ayat dan hadis terbaru.